Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajab laha. Allahumma aslih lil wulata umurina wa wafiqhum lima tuhibbu wa tarda. Ikhwan fid din, a'azzakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tugas kita atau kewajiban kita setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita adalah kita bersyukur kepadanya. Yakni dengan kita menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk ketaatan kepada Allah. Menggunakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah bukti seseorang itu benar-benar bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dia gunakan nikmatnya untuk ketaatan, untuk beribadah kepada Allah ataupun untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Baik. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau dan orang-orang yang setia mengikuti petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Jadi malam ini kita lanjut ya atau kayak ini sengaja membawa iPad, saya kira jaga-jaga kalau punya mati lampu jalannya. Nah ini. Baik, ikhwani fi din, a'azzakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita tentang al-kabiratu al-khamisah. Dosa besar yang kelima. Yang mana dosa besar yang kelima ini adalah man'uz zakah. Man'uz zakah itu artinya menahan zakat atau tidak mengeluarkan zakat. Orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, nah ini termasuk di antara dosa besar. Nah, ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Menahan atau tidak menunaikan zakat. Yang dimaksud dengan zakat di sini adalah zakat wajib. Ya, berbeda dengan zakat yang sunnah. Zakat sunnah itu seperti hanya sedekah. Ya, kita mengeluarkan sebagian daripada harta kita. Ini juga termasuk zakat. Tapi dia zakatnya bukan yang wajib. Zakat yang wajib di sini adalah zakat yang sesuai dengan ketentuannya, terpenuhi ketentuannya. Dia sampai waktunya. Kemudian yang kedua, nisabnya sampai, atau batasan dia itu wajib mengeluarkan zakat itu telah sampai. Contoh sederhana misalnya zakat harta. Ya, zakat harta itu ketika kita memiliki harta yang hartanya itu setara 85
gram emas atau lebih daripada itu ya. Kita punya harta nilainya itu bisa setara 85 gram emas atau lebih daripada itu. Dan waktunya sudah 1 tahun. Seputar 1 tahun kita memiliki harta segitu atau lebih daripada itu, maka kita wajib mengeluarkan ya sedikit saja dari harta yang kita miliki itu. Cuman 2,5% dari harta tersebut. Dan itu jumlahnya sedikit. Ya, Allah wajibkan kita mengeluarkan zakat. Adapun orang yang dia menahan tidak mau menunaikan zakat yang wajib ini, maka ini adalah dosa besar di dalam Islam. Ya, dia termasuk dosa besar. Dan zakat kalau kita lihat bagaimana kedudukan zakat itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, itu senantiasa bersanding dengan salat. Ya. Ketika Allah menyebutkan tentang Allah memerintahkan tentang salat, Allah sebutkan juga setelah salat itu ada zakat. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Bahkan Allah menyebutkan juga dalam ayat yang lain menyebutkan tentang sifat orang-orang yang beriman, mereka mendirikan salat dan mereka menunaikan zakat. Artinya ibadah zakat atau zakat yang wajib ini dia memiliki kedudukan yang mulia. Ya, memiliki kedudukan yang sangat agung. Sehingga orang yang meremehkan zakat wajib ini ancamannya pun juga besar. Ya. Orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat, maka dia akan mendapatkan ancaman yang keras. Baik itu di dalam Al-Qur'an ya ataupun di dalam sunnah, di dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam pembahasan ini ya, disebutkan al-musannif Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah taala, beliau menyebutkan ancaman-ancaman bagi orang yang dia enggan atau tidak mau mengeluarkan zakat. Padahal dia sudah wajib untuk mengeluarkan zakat, tapi dia tahan. Dia tunda-tunda tanpa adanya uzur. Nah, di sini beliau menyebutkan di antaranya yang pertama ya, ancaman bagi orang yang menahan zakat. Beliau sebutkan di dalam surah Ali Imran ayat 180. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yahsabanna alladziina yabkhalun bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah." Apa kata Allah? "Wala yahsabanna alladziina yabkhalun." Janganlah orang yang bakhil. Orang bakhil itu artinya orang yang pelit. Ya. Orang yang tidak mau mengeluarkan hartanya. Bima atahumullah min fadlihi. Orang yang dia bakhil, orang yang tidak mau mengeluarkan hartanya, mereka itu menyangka dengan pelitnya itu, ini akan bagus buat dia. Dia menyangkanya itu bagus. Ini dari sisi pandang orang yang pelit. Apa yang dia pandang? Kalau saya keluarkan harta saya nanti rugi. Mending saya jaga harta saya simpan harta saya tidak mau keluarkan zakatnya, saya tidak mau bersedekah, saya tidak mau berinfak. Kenapa? Karena itu nanti merugikan saya. Dan itu sangat menguntungkan bagi saya. Harta saya tetap terjaga. Ini pandangan orang-orang yang pelit. Dan Allah katakan wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih huwa khairal lahum. Jangan kira itu bagus buat kalian, kata Allah. Bal huwa syarrul lahum, tapi itu buruk buat kalian. Akan tetapi itu adalah sesuatu yang buruk buat kalian. Ketika pelit, tidak mau mengeluarkan hartanya, tidak mau bersedekah, tidak mau mengeluarkan zakatnya, ya, zakat wajibnya, maka ini adalah sesuatu yang buruk bagi mereka. Apa keburukan yang akan mereka dapatkan? Allah sebutkan ya di akhir ayat, kata Allah, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan gantungkan hartanya tersebut di leher mereka pada hari kiamat.
Allah ancam dengan siksaan yang demikian bagi orang-orang yang bakhil, bagi orang-orang yang dia itu pelit dengan hartanya, tidak mau mengeluarkan sebagian daripada hartanya. Padahal ya, Allah Subhanahu wa taala berjanji di dalam Al-Qur'an, janji Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu pasti akan mengganti. Ya, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menggantikan setiap yang diinfakkan oleh hambanya. Wa huwa yukhlifu. Dia pasti akan menggantikannya. Allah akan tukarkan dengan sesuatu yang lebih baik. Wa huwa khairur raziqin. Dan Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang pemberi rizki, zat pemberi rizki yang terbaik, ya. Allah wallahu wa huwa khairur raziqin. Dialah Allah zat yang pemberi rizki. Allah yang memberikan rizki kepada kita. Nabi SAW juga menyebutkan ma naqasa malu 'abdin min shadaqatin. Kata Nabi SAW, harta yang disedekahkan itu tidak mengurangi harta seorang. Seseorang yang bersedekah itu tidak akan mengurangi hartanya. Tidak akan mengurangi hartanya. Dan ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita lihat dalam kehidupan nyata kita, bahkan dikisahkan kalau kita membaca kisah-kisah orang terdahulu, orang-orang soleh, orang-orang yang mereka itu gemar bersedekah, orang-orang yang gemar berinfak, tidak ada endingnya itu buruk. Selalu endingnya, akhirnya itu adalah happy ending. Akhirnya itu pasti bahagia. Tidak ada orang yang, ya, orang-orang soleh terdahulu yang mereka gemar berinfak, gemar bersedekah, ujung-ujungnya mereka rugi. Ujung-ujungnya mereka binasa. Enggak ada. Yang ada, ya, diceritakan adalah orang-orang yang mereka sombong, dibinasakan oleh Allah. Orang-orang yang dia kufur terhadap nikmat Allah, ya, tidak mengakui nikmat Allah Subhanahu wa taala, ada ujung-ujungnya mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, dibinasakan. Seperti Qarun dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang saleh terdahulu yang mereka gemar berinfak, bersedekah, mereka gemar mengeluarkan hak daripada hartanya tersebut, mereka akhir daripada kehidupannya itu adalah kebahagiaan. Artinya janji Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an itu pasti. Ya, itu pasti. Allah sebutkan, Allah pasti akan menggantikannya. Begitu pula janji Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya, itu pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ikhwani fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, zakat wajib, ya, zakat yang wajib ini dia memiliki manfaat atau memiliki keutamaan faidah yang luar biasa. Yang pertama, dari zakat wajib itu, ini menunjukkan ketaatan seseorang kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang yang dia sudah diwajibkan untuk mengeluarkan zakat, kemudian dia keluarkan zakat, ini bentuk ketaatan kepada Allah. Bentuk ketundukan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Tanda seseorang itu dia adalah orang yang soleh, orang yang baik, orang yang taat, orang yang patuh kepada Allah. Dia senantiasa mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kemudian dari zakat wajib yang kita keluarkan atau sedekah, mungkin sedekah yang sunnah, manfaatnya, keutamaannya, ini akan menyucikan harta dan jiwa kita. Ya, akan menjadikan harta kita suci, karena di dalam harta yang kita miliki itu ada hak Allah, ada hak hamba, ada hak manusia. Kalau kita tahan, kalau kita simpan, berarti kita menahan hak orang lain. Ya. Dan dia juga bisa mensucikan jiwa kita. Di antara bentuk kotoran yang ada di dalam diri manusia itu adalah sifat bakhil. Sifat pelit, tidak mau berbagi. Dan itu akan hilang, ya,
akan pudar ketika seseorang membiasakan dirinya bersedekah. Ketika seseorang membiasakan dirinya mengeluarkan zakat. Ketika seseorang membiasakan dirinya berinfak, maka sifat bakhil ini akan hilang, dan sifat bakhil ini akan membawa kepada keburukan. Ya, sifat bakhil atau sifat pelit ini akan membawa kepada keburukan. Bahkan akan membawa kepada kehancuran. Kita bisa bayangkan di masyarakat, kalau semua orang dia memiliki sifat bakhil, sifat pelit, maka orang yang miskin, orang fakir, miskin, orang yang membutuhkan, dia akan semakin melarat. Kemudian orang yang kaya, dia akan semakin kaya. Akhirnya perekonomiannya tidak seimbang, hancur di sana. Disebabkan apa? Di antaranya sebabnya adalah karena adanya sifat bakhil, ya, sifat pelit. Dan Nabi SAW beliau senantiasa berdoa kepada Allah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat bakhil, dari sifat pelit. Karena memang pelit ini ada dampak buruknya. Ya, dia akan menghantarkan kepada keburukan. Dan dari zakat ini pula, di antara manfaatnya adalah, atau di antara keutamanya adalah, ini sebagai bentuk wujud syukur kita atas nikmat harta yang Allah berikan kepada kita. Ya. Di antara bentuk syukur kita atas nikmat harta yang Allah berikan adalah kita mengeluarkan sebagian daripada harta kita, ya, entah itu infak atau sedekah ataupun zakat. Ya, kita mengeluarkan sebagian daripada harta kita. Ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Beliau menjelaskan bahwa zakat itu tidak mengurangi harta, bahkan menjadi sebab keberkahan, ya, sebab bertambahnya rizki, bahkan pahala yang sangat besar yang akan dijanjikan kepada mereka. Nah, ikhwani fiddin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah taala, beliau menyebutkan ayat yang lain terkait dengan orang yang tidak menunaikan zakat, bahwa orang yang menahan zakat, orang yang tidak menunaikan zakat itu termasuk di antara sifat orang-orang musyrikin. Ya, termasuk di antara sifat orang-orang musyrikin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa wailul lil musyrikin, dalam Quran surah Fussilat ayat 6 sampai 7. Wa wailul lil musyrikin, dan celaka bagi orang-orang musyrikin, atau neraka wail bagi orang-orang musyrikin. Alladzina la yu'tuna zakah, mereka adalah orang-orang yang tidak menunaikan zakat, orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, termasuk di antara sifat orang-orang musyrikin. Dan kita tahu orang-orang musyrikin itu, ya, adalah orang-orang yang merugi. Dan kita tidak mau menjadi orang-orang yang merugi, termasuk orang-orang yang merugi. Dan sifat mereka itu adalah mereka tidak mau menunaikan zakat. Artinya ayat ini, ya, menunjukkan betapa beratnya, betapa besarnya dosa meninggalkan zakat, atau dosa orang yang menahan hartanya, dia tidak mengeluarkan zakatnya. Dan ada pula ancaman-ancaman yang lain yang disebutkan di dalam surah At-Taubah ayat 34 dan ayat 35. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim." Dan orang-orang yang mereka itu menyimpan harta mereka, menimbun harta mereka dari emas, dari perak, wala yunfiqunaha, dan mereka tidak menginfakkannya,
fi sabilillah, di jalan Allah. Dijelaskan oleh sebagian para ulama, wala yunfiqunaha fi sabilillah di sini artinya mereka tidak mengeluarkan zakatnya. Ya, zakat daripada emas dan peraknya itu tidak dikeluarkan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fabasyirhum bi'adzabin alim. Maka berikanlah kabar gembira kepada mereka. Subhanallah, orangnya yang tidak mengeluarkan zakat diberikan kabar gembira. Tapi kabar gembira di sini bukan kebahagiaan. Fabasyirhum bi'adzabin alim. Berikanlah kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih, dengan azab yang berat. Dan disebutkan di ayat berikutnya, di ayat 35. Pada hari kiamat, ya, Allah sebutkan di ayat berikutnya, pada hari kiamat, emas dan perak yang mereka timbun, yang mereka simpan, yang mereka tidak mau infakkan, itu nanti kelak yuhma fi nari jahannam, akan dipanaskan pada hari kiamat, akan dipanaskan di dalam neraka jahanam. Kemudian setelah dipanaskan dalam neraka jahanam, kemudian emas dan perak tersebut, ya, setelah meleleh, disetrika di dahi mereka, di lambung mereka, kemudian di punggung mereka. Dan ini sebagai balasan, ya, atas kebakhilan mereka, atas sifat pelit yang mereka miliki. Mereka tidak mau mengeluarkan zakat, mereka tidak mau, ya, mengeluarkan, tidak mau berinfak, sehingga harta yang mereka simpan tersebut justru menjadi petaka bagi dia. Ya. Dan perlu kita ketahui juga bahwa harta ini dia memiliki dua sisi. Harta atau karunia Allah Subhanahu wa taala, ya, itu memiliki dua sisi. Sisi yang pertama, dia akan bisa menjadi nikmat. Ya, dia akan bisa menjadi nikmat. Sisi yang kedua, dia akan bisa menjadi adab. Bisa menjadi nikmat, bisa menjadi nikmah, ya, bisa menjadi nikmah atau nikmah. Dia bisa menjadi petaka. Dia bisa menjadi fitnah bagi dia. Ketika harta tersebut berada di tangan orang yang bertakwa kepada Allah, ya, sehingga dia gunakan hartanya tersebut untuk ketaatan kepada Allah, dia gunakan hartanya tersebut untuk beribadah kepada Allah, dia keluarkan, dia berikan hak dari hartanya tersebut, ya, dia keluarkan haknya, dia serahkan hak daripada hartanya tersebut kepada orang-orang yang berhak menerima zakat, dia membantu orang dengan hartanya tersebut, ya, dia lakukan hartanya tersebut di dalam perkara yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, maka karunia harta yang Allah berikan kepada dia ini akan menjadi nikmat. Dan dia akan menjadi azab, akan menjadi petaka, akan menjadi fitnah bagi seseorang, menjadi ujian atau musibah bagi seseorang ketika harta tersebut berada di tangan orang yang tidak bertakwa. Sehingga dia gunakan hartanya tersebut untuk perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah. Entah itu dengan maksiat, entah itu dia gunakan hartanya untuk berpoya-poya, dia gunakan hartanya tersebut untuk perkara yang sia-sia, dia gunakan hartanya tersebut untuk perkara-perkara yang mubazir, ya, perkara yang membuang-buang, sehingga dia hartanya tersebut atau karunia harta yang Allah berikan tersebut menjadi petaka buat dia. Dia tidak infakkan, dia tidak keluarkan hak yang ada di dalam itu, sehingga dia hartanya tersebut menjadi petaka bagi dia, menjadi fitnah atau menjadi musibah bagi dia. Begitu pula ancaman ini dikuatkan di dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim, dan hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam,
tidaklah seseorang yang memiliki emas atau perak, lalu dia tidak menunaikan zakatnya, melainkan pada hari kiamat akan dibuatkan baginya lempengan-lempengan dari api neraka. Kemudian hal itu dipanaskan dan disetrika di dahinya, di lambungnya, dan di punggungnya. Dan itu terus dilakukan. Hatta yaqdiyallah bainana, sampai Allah memutuskan perkaranya. Sehingga dia melihat fayara sabilahu imma ilal jannah wa imma ilal nar. Sehingga dia melihat tempat kembalinya itu, bisa tempat kembalinya itu adalah ke surga atau tempat kembalinya itu adalah ke neraka. Karena zakat, orang yang menahan zakat ini dosanya berbeda dengan orang yang melakukan kesyirikan. Orang yang melakukan kesyirikan secara jelas Allah sebutkan dia kekal di dalam neraka. Adapun selain dosa itu, ya, maka dia berada di bawah keinginan Allah. Ya, dia berada di bawah keinginan Allah. Entah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dia, ya, secara cuma-cuma Allah ampuni, kemudian Allah masukkan ke dalam surga. Atau Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam neraka terlebih dahulu untuk membersihkan dosa-dosanya sampai dosa-dosanya bersih, kemudian dia dimasukkan ke dalam surga. Ya, ini dosa selain daripada syirik. Kalau dosa syirik itu, ya, dia diharamkan masuk ke dalam surga dan dia akan kekal di dalam neraka. Berbeda dengan dosa-dosa selain daripada dosa syirik. Maka dia berada di bawah masyiatullah, ya. Wa huwa tahta masyiatillah. Dia berada di bawah keinginan Allah. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah akan mengampuni dosa selain daripada dosa syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Artinya selain daripada dosa syirik ini di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang dia, ya, kembali lagi kepada pembahasan kita tadi, orang yang dia tidak mengeluarkan zakat, orang yang menahan zakatnya, maka kelak pada hari kiamat siksaan bagi dia adalah dia hartanya atau dijadikan bagi dia lempengan-lempengan dari api neraka yang itu disetrikakan ke dahinya, ke lambungnya, dan ke punggungnya. Bahkan di lanjutan hadis itu disebutkan ada seseorang yang bertanya kepada Nabi SAW tentang ibil. Wal ibil, bagaimana dengan onta? Onta ini termasuk hewan ternak, dan hewan ternak itu dia ada zakatnya juga, ya. Hewan ternak itu ada zakatnya. Kambing, sapi, onta, nah itu ada zakatnya juga. Kemudian nanti termasuk juga pertanian, ya, pertanian, biji-bijian. Maka ini juga ada zakatnya. Ada seseorang bertanya kepada Nabi SAW, wal ibil, bagaimana dengan unta? Maka kata Nabi SAW, orang yang dia tidak mengeluarkan zakat dari untanya tersebut, maka siksaannya, kata Nabi SAW, dia nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat dan dibaringkan di atas tanah yang rata, atau di atas tanah yang kering dan keras. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan unta-unta itu menginjaknya. Ya, Allah jadikan unta-untanya itu menginjak dia. Kemudian hadis di hadis yang sama juga ada orang yang bertanya kepada Nabi SAW tentang sapi dan kambing.
bertanya tentang sapi dan kambing. Maka kata Nabi SAW, bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat sapi ataupun kambingnya, maka nanti pada hari kiamat dia akan dibangkitkan dan dia akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dibaringkan, ya, dibaringkan di atas tanah yang rata atau di tanah yang keras, kemudian Allah jadikan sapi dan kambing yang tanduknya itu tidak ada yang patah, tanduknya tumbuh, ya, tanduknya itu lurus, yang akan menanduk mereka dan menginjak-injak mereka. Nah, ini ancaman yang disebutkan di dalam hadis bagi orang yang menahan zakat. Maka orang yang dia sudah sampai wajibnya zakat, hendaknya dia segera untuk mengeluarkan zakatnya. Ya, jangan ditahan-tahan. Jangan ditahan-tahan. Dan tentunya dalam beramal, di dalam melakukan kebaikan, kita itu dianjurkan untuk bersegera. Ketika telah sampai haulnya 1 tahun dan nisabnya atau bagiannya sudah sampai wajib mengeluarkan zakat, maka segera dikeluarkan zakatnya, ya. Maka segera dia mengeluarkan zakatnya. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Di dalam hadis yang lain yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala di dalam kitabnya ini, dalam kitab beliau ini, beliau juga menyebutkan tentang 3 orang yang mereka akan pertama kali dimasukkan ke dalam neraka. Akan tapi hadis ini disebutkan di dalam catatan kaki atau di dalam ta'liq, ya. Hadis ini adalah hadis dhaif dan hadisnya juga dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Disebutkan dalam hadis itu 3 orang pertama yang akan masuk ke dalam neraka. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amirun musallatun. Seorang pemimpin yang dia itu berbuat zalim, ya. Seorang pemimpin yang dia melakukan kezaliman, dia berbuat zalim, dia tidak berlaku adil. Kemudian yang kedua disebutkan orang yang dia tidak menunaikan hak Allah pada hartanya. Dia tidak menunaikan hak Allah pada hartanya. Dia sudah wajib mengeluarkan zakat dari hartanya tersebut, atau dari hewan ternaknya, atau dari pertaniannya, ya, atau dari perdagangannya, dia tidak keluarkan. Maka dia termasuk di dalam hadis ini. Kemudian yang ketiga adalah faqirun fakhurun. Seorang yang miskin lagi sombong. Ya, orangnya miskin tapi dia sombong. Ya. Dia mengatakan, oh saya ini orang begini-begini, padahal dia orang miskin. Ya, menyombongkan dirinya. Sudah miskin, kemudian dia sombong. Nah, ini tiga orang, ya, disebutkan dalam hadis. Hadisnya lemah. Ya, hadisnya lemah dan dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Artinya ini sebagai tambahan saja. Ya, sebagai tambahan saja. Dan ikhwani fiddin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terakhir terkait menunda zakat atau menunda haji sampai menjelang kematian. Ini disebutkan dalam sebuah asar dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya, beliau menjelaskan bahwa seseorang yang telah memiliki kemampuan berhaji dan wajib mengeluarkan zakat, ya, dia sudah memiliki kemampuan berhaji dan dia juga wajib mengeluarkan zakat, tetapi dia terus menundanya. Dia tunda sampai datangnya kematian.
maka kata beliau radhiyallahu taala anhuma, dia akan menyesal dan dia akan berharap bisa dikembalikan ke dunia untuk melakukan amal tersebut. Ya. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Munafiqun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut. Kata Allah, infakkanlah sebagian rezeki yang kami berikan kepada kalian sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian. Dan ucapan beliau ini dikomentari oleh sebagian para sahabat. Bagaimana bisa? Itu kan orang-orang kafir katanya. Lalu beliau bacakan ayat ini. Ya, secara umum orang yang dia menahan infaknya, dia tidak mau berinfak, kemudian dia meninggal dunia, maka dia akan berangan-angan, maka dia akan berharap kepada Allah agar dikembalikan hidup di dunia untuk melakukan infak tersebut, ya, agar dia bisa berinfak. Artinya ketika kita telah sampai pada tahapan masuk pada wajibnya mengeluarkan zakat, atau mungkin kita punya kemampuan, ya, untuk pergi haji, adanya kemampuan, ya, kemudahan perjalanan ke sana, adanya bekal untuk ke sana, ya. Kemudian kita menahannya, tidak mau pergi sampai akhirnya kita meninggal, maka kita termasuk di dalam ayat ini. Akan ada penyesalan yang besar di dalam diri kita. Kenapa dahulu ketika hidup di dunia ditunda, gitu. Kenapa ketika sudah sampai waktunya mengeluarkan zakat, wajib mengeluarkan zakat, kenapa ditunda-tunda? Akhirnya ketika meninggal dunia, dia pun menyesal, meminta kepada Allah agar dibangkitkan, agar dihidupkan kembali, sehingga dia bisa berinfak, sehingga dia bisa bersedekah, ya, sehingga dia termasuk orang-orang yang saleh. Nah, ini dosa besar yang kelima. Dosa besar yang kelima yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Kabair, ya, hendaknya bagi kita yang dia sudah berkewajiban untuk mengeluarkan zakat, hendaknya dia bersegera untuk mengeluarkan zakatnya, ya. Jangan sampai kita enggan atau tidak mau mengeluarkan zakat, dan kita semua sudah mengetahui bagaimana ancaman yang berat yang disebutkan di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, bagi setiap orang yang dia tidak mau atau dia menahan zakatnya, dia tidak mau mengeluarkan zakatnya. Wallahu taala a'lam. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan itu bermanfaat khususnya untuk diri kami, ya, secara pribadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.